Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang yang pertama yaitu konsep dasar analisis alkalimetri dan asidimetri. Yang kedua, standar baku primer dan sekunder pada analisis alkalimetri dan asidimetri. Yang ketiga, cara analisis dan perhitungan standarisasi NaOH, penetapan kadar asam cuka perdagangan, dan penetapan kadar natrium bikarbonat. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nila Laksmidi Permatahati dengan ekor NPM 107. Perkenalkan, saya Nikomang Dutara Aristiasanti dengan ekor NPM 108. Perkenalkan, nama saya Yasageti Dewi dengan nomor ekor NPM 109. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fatimah Lestari dengan ekor NPM 110. Perkenalkan, nama saya Nimade Ratnasari, nomor ekor NPM 111. Yang pertama yaitu ada konsep dasar analisis alkalimetri dan asidimetri. Asidimetri, alkalimetri, dan netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Netralisasi juga dapat dikatakan sebagai reaksi antara donor proton asam dengan penerima proton basa. H pangkat plus plus OH pangkat min menjadi H2O. Asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan baku asam atau titran. Alkalimetri adalah penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan baku basa atau titran. Asidimetri adalah titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah asam atau ion OH- dari larutan basa akan dinetralkan oleh ion H+ dari larutan asam. Asidimetri adalah penentuan titrasi terhadap larutan basa atau larutan garam yang berasal dari asam lemah dengan standar asam. Alkalimetri merupakan titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah basa atau ion H+ dan larutan asam dinetralkan oleh ion OH- dari larutan basa. Digunakan untuk penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan asam per gram yang bersifat asam dengan menggunakan larutan standar basa. Contoh penerapan titrasi asidimetri. 1. Penentuan kadar NaOH dengan larutan standar asam oksalat. Berikutnya ada penentuan kadar NaOH dengan larutan standar asam klorida. Ada juga penerapan kadar natrium benzonat dengan minuman ringan. Contoh penerapan titrasi alkalimetri. Yang pertama ada penentuan kadar asam salisilat dengan bedah tabur. Yang kedua ada standarisasi larutan HCl dengan larutan natrium boraks. Yang berikutnya ada penerapan kadar asam sulfat dengan aki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang standar baku primer dan sekunder pada analisis alkalimetri dan asidimetri. Larutan baku adalah suatu zat terlarut yang sudah diketahui konsentrasinya. Ada dua macam larutan baku, yaitu yang pertama larutan baku primer dan yang kedua yaitu larutan baku sekunder. Yang pertama yaitu larutan baku primer. Larutan baku primer adalah suatu larutan yang telah diketahui secara tepat konsentrasinya melalui metode gravimetri. Nilai konsentrasi dihitung melalui perumusan sederhana. Setelah dilakukan penimbangan teliti, zat bereaksi tersebut dapat dilakukan dalam volume tertentu. Contohnya yaitu NaCl, asam oksalat, dan asam benzoat. Selanjutnya yaitu larutan baku sekunder. Larutan baku sekunder adalah suatu larutan di mana konsentrasinya ditentukan dengan jalan pembakuan menggunakan larutan baku primer, biasanya melalui metode titrimetrik.
Contohnya yaitu NaOH. Larutan standar primer adalah larutan standar yang konsentrasinya diperoleh dengan cara penimbangan. Adapun syarat-syarat larutan baku primer. Yang pertama yaitu mudah diperoleh dimurnikan, dikeringkan dengan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius dan disimpan dalam keadaan murni. Kedua, tidak bersifat higroskopis dan tidak berubah berat dalam penimbangan di udara. 3. Zat tersebut dapat diuji kadar pengotorannya dengan uji kualitatif dan kepekaan tertentu. 4. Mempunyai massa relatif dan massa ekivalen yang besar, sehingga kesalahan terhadap penimbangan dapat diabaikan. 5. Zat tersebut harus mudah larut dalam pelarut yang dipilih. Selanjutnya yaitu larutan standar sekunder adalah larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara mentitrasi dengan larutan standar primer. Adapun syarat-syarat larutan standar sekunder. Yang pertama, derajat kemurnian lebih rendah daripada larutan baku primer. Yang kedua, mempunyai BE yang tinggi untuk memperkecil kesalahan penimbangan. 3. Larutan relatif stabil dalam penyimpanan. Berikut ini saya akan menjelaskan cara analisis dan perhitungan standarisasi NaOH serta penetapan kadar asam cuka perdagangan. Alat dan bahan untuk menganalisis standarisasi NaOH dan penetapan kadar asam cuka perdagangan. Untuk alat-alat yang dibutuhkan yaitu buret, statif dan klem, Erlenmeyer 250 ml, pipet ukur, dan filler. Sedangkan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu NaOH sebanyak 0,1 mol, phenol phthalein, asam oksalat, dan asam cuka perdagangan. Setelah semua alat dan bahan sudah dipersiapkan, lalu kita akan menuju ke prosedur cara untuk standarisasi NaOH serta penetapan kadar asam cuka perdagangan. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai standarisasi NaOH terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu larutkan NaOH dimasukkan ke dalam buret hingga 30 ml. Lalu setelah itu, asam oksalat 3 ml dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu kemudian ditambahkan 5 tetes indikator phenol phthalein dan terakhir dititrasi dengan larutan NaOH. Selanjutnya saya akan menjelaskan penetapan kadar asam cuka perdagangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan penetapan kadar asam cuka perdagangan. Pertama-tama, yaitu larutan NaOH yang sudah distandarisasi dimasukkan ke dalam buret. Yang kedua, kemudian larutan asam cuka perdagangan 3 ml dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan 5 tetes indikator phenol phthalein. Lalu yang terakhir dititrasi dengan NaOH yang sudah distandarisasi sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan dari NaOH, standarisasi NaOH serta asam cuka perdagangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari standarisasi larutan NaOH. Jadi pertama diketahui bahwa V dari NaOH yaitu 0,25 mili. Lalu V dari C2H2O4 yaitu 3 mili. Lalu M dari molaritas dari C2H2O4 yaitu 10⁻⁻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 ⁻
Lalu dijawab itu menggunakan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Lalu yang sudah kita ketahui tadi, kita masukkan ya ke dalam rumus. Lalu setelah itu kita masukkan, jadi M1-nya kita tidak ketahui. Lalu V1-nya itu adalah 0,25 mili. M1-nya itu adalah 10 pangkat minus 1 dan V2-nya dikali V2 3 mili. Lalu turun M1, jadi M1 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 1 dibagi 25
dikali 10 pangkat minus 2. Lalu setelah dihitung, ditemukan bahwa M1-nya itu adalah 1,2 M. Jadi konsentrasi dari NaOH yaitu 1,2 M. Nah, setelah sudah diketahui perhitungan dari standarisasi larutan NaOH, selanjutnya adalah perhitungan dari penetapan kadar asam cuka perdagangan. Jadi yang diketahui itu ada V dari CH3COOH yaitu 3 mili, V dari NaOH itu 1,2 mili, dan M dari NaOH itu 1,2 M yang tadi kita sudah temukan di standarisasi NaOH. Nah, ditanya itu konsentrasi dari CH3COOH. Nah, kita ketahui bahwa rumus seperti yang tadi ya digunakan ya. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Itu ada kesalahan tulisan, harusnya 1,2 M-nya ditaruh di bawah. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi M1-nya itu 1,2 M, sudah kita ketahui. Untuk V1-nya itu 1,2 mili, dan M2-nya adalah yang akan kita cari, dan V2-nya itu 3 mili. Lalu setelah kita hitung 1,2 dikali dengan 1,2 itu 1,44 mili dibagi dengan 3 ya, dibagi dengan 3 itu ditemukan M2-nya itu 0,48. Tadi saya salah menyebutkan bukan 1,44 mili ya. Jadi 1,44 dibagi 3 mili yang tadi V2-nya itu dibagi, lalu ditemukan M2-nya 0,48 M. Jadi diketahui bahwa konsentrasi dari CH3COOH itu adalah 0,48 M. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Dalam prosedur percobaan ini, yang pertama ada alat yang digunakan, yaitu satu neraca analitik, gelas beker, kemudian ada sendok, pipet volume, botol semprot, pipet tetes, kemudian ada bola hisap, labu ukur, Erlenmeyer, batang pengaduk, dan ada buret, klem, dan statif. Untuk bahannya ada larutan HCl 0,1 N, kemudian yang kedua ada larutan NaOH 0,1 N, dan yang ketiga ada larutan asam oksalat sebanyak 0,1 N, kemudian ada indikator penovelin atau PP sebanyak 0,1%. Yang kelima ada indikator methyl orange 0,1%. Keenam ada aquades, dan yang terakhir ada sampel soda kue. Kemudian kita masuk ke dalam penetapan kadar bikarbonat dalam sampel. Langkah yang pertama yang diambil adalah soda kue ditimbang sebanyak 1,25 gram. Kemudian langkah yang kedua, soda kue yang sudah ditimbang dilarutkan dengan aquades, kemudian dimasukkan dalam labu ukur dan tepatkan 250 ml. Langkah yang ketiga, dipipet soda kue yang sudah dilarutkan, kemudian dipipet sebanyak 10 ml larutan sampel ke Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 3 tetes indikator MO. Langkah yang keempat adalah sampel tersebut dititrasi dengan larutan HCl sebanyak 0,1 N sampai larutan berubah warna menjadi warna merah atau fuchsia konstan. Langkah yang kelima adalah titrasi diulang sebanyak 3 kali. Kemudian dihitung kadar karbonat dalam sampel. Selanjutnya masuk ke dalam perhitungannya. Yang pertama untuk larutan NaOH. 3 dikali 10 pangkat minus 1 sama dengan 0,25 sama dengan 1,2.
Kemudian untuk cuka sama dengan 1,44/3. Untuk bikarbonat diketahui volume titrasi 1 sama dengan 6,10 ml, kemudian volume titrasi 2 sama dengan 6,10 ml, dan untuk volume titrasi ketiga sama dengan 6,00 ml. Volume rata-rata sama dengan 6,067 ml. Kemudian yang ditanya adalah kadar bikarbonat. Kadar bikarbonat sama dengan volume rata-rata titrasi dikali NaCl sama dengan F sampel dikali N bikarbonat. 6,067 dikali 0,101 sama dengan 10 dikali N bikarbonat. 0,613 sama dengan 10 dikali N bikarbonat. N bikarbonat di sini belum diketahui, jadi masih di N bikarbonat saja. Jadi N bikarbonatnya sama dengan 0,061 N. Diketahui pula MR dari NaHCO3 sama dengan 84,1 gram mol, sedangkan volumenya sama dengan 1. Maka N dari NaHCO3 sama dengan M per BE dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Masukkan angka 0,061 N sama dengan M per 84,01 dikali 1000 per 10. Didapat 5,125 sama dengan 100 dikali M. N-nya masih belum diketahui. Jadi M sama dengan 0,05125 gram. Kemudian dibawa ke dalam miligram menjadi 51,25 mg. Persen kadarnya M NaHCO3 per M dari soda kue dikali 100%. Maka 51,25 mg per 50 mg dikali 100% didapat 102,5%. Jadi kadar persennya dari bikarbonat ini adalah 102,5%. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah tulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.